Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Staf ahli Menkominfo akui salah sebar hoax dan memutuskan untuk mundur tapi tahun depan. Staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo bidang hukum RI, Henry Subiakto, diserang sejumlah warganet lantaran ia dituding telah menyebarkan hoax melalui unggahan foto di akun Twitternya @henrysubiakto. Henry mengunggah gambar seorang anak perempuan tertidur meringkuk di trotoar dengan gambar seorang perempuan sebagai latarnya. Henry memberikan narasi bahwa anak tersebut adalah korban perang saudara di Irak yang telah kehilangan ibunya. Cuitan tersebut pun akhirnya riuh tatkala warganet tahu jika gambar anak yang diunggah Henry bukanlah korban perang, melainkan hanya ilustrasi yang sengaja dibuat oleh seorang fotografer. Akibatnya, dosen Universitas Erlangga atau UNER itu banjir serangan warganet hingga trending, bahkan banyak yang mendesak polisi agar segera menangkap Henry ihwal tudingan penyebaran hoax. Sudah Prof, sudah cukup, semakin ngelas semakin menunjukkan kualitas profesor Anda. Kata guru ngaji saya yang bukan seorang profesor, kalau salah, lebih baik minta maaf, jangan ngeles. Tutur seorang pengguna Twitter @nailaazam membalas cuitan Henry. Ini bukan pertama kali Henry membagikan informasi yang salah. Hal tersebut dibahas oleh pengguna Twitter lainnya @menaret yang kesal karena beberapa kali Henry ketahuan menyebarkan informasi salah dan tidak meminta maaf. Usai diserang warganet, Henry mengakui salah memberikan narasi tentang foto yang diunggahnya itu. Saya akui foto itu salah sejarahnya, tapi pesan utuhnya adalah perang akan membawa penderitaan ke banyak orang, maka kita harus jaga negeri ini agar damai. Foto hanya ilustrasi. Bagi orang-orang pecinta keributan, bukan pesan damainya yang ditangkap, tapi kekeliruan secara fotonya yang dianggap pidana. Setelah itu, Henry Subiakto mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya akan melepas jabatannya sebagai staf ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dijabat sejak 2007 tahun depan. Tahun depan saya memutuskan akan berhenti dari jabatan di pemerintah. Setelah lepas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Henry akan kembali ke kampus Universitas Erlangga. Saya rindu sebagai orang kampus yang tidak perlu dibebani dengan sebutan pejabat. Henry menegaskan meski lepas dari Kominfo, dirinya akan terus bersuara, terutama untuk melawan mereka yang ingin mengacaukan NKRI. Saya akan lebih bebas suarakan kecintaan saya pada negeri, menghadapi mereka yang perilaku dan ucapannya merugikan bangsa besar ini. Begitu pungkasnya. Komentar yang dilontarkan oleh staf ahli Menkominfo, Henry Subiakto, yang menantang warganet untuk membuktikan tuduhan penyebaran berita bohong atau hoax yang dialamatkan kepadanya disesalkan oleh sejumlah pihak. Seperti disampaikan oleh Ketua DPP PKS Mardhani Alisera yang merasa sedih melihat komentar Henry dalam merespon kritikan publik, termasuk yang memintanya bertanggung jawab atas dugaan penyebaran hoax melalui cuitan di akun Twitter pribadinya soal video yang disebutnya adalah warga negara Indonesia sedang diserang di Amerika Serikat karena kebencian terhadap ras Asia. Belakangan cuitan ini sudah dihapus oleh Henry, namun beberapa orang telah mengambil tangkapan layar unggahan Henry itu. Alhasil tidak sedikit warganet yang mengkritik Henry karena diduga menyebarkan hoax lagi. Sedih dengan komen dangkal, kritik justru vitamin bagi pemerintah dan sehat bagi demokrasi, kata Mardhani kepada kantor berita politik RMOL pada Jumat malam 17 Desember. Menurut Mardhani, kritik dari masyarakat merupakan hal yang seharusnya ditanggapi secara biasa, sebab negara dan pemerintah dua entitas yang berbeda. Justru sebagian masyarakat cinta dan sayang kepada negara dengan mengkritik pemerintah. Justru sikap asal bapak senang atau ABS yang bisa menghancurkan Indonesia. Begitu pungkasnya. Nama staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika bidang hukum, Henry Subiakto, tengah ramai dibicarakan di media sosial. Hal ini menyusul dugaan penyebaran hoax atau informasi bohong yang diduga disebarkannya di akun media sosial miliknya. Dikutip melalui redaksi RMOL, dugaan penyebaran hoax tersebut terdapat pada unggahan Twitter milik Henry terkait foto seorang anak perempuan tertidur menjadi korban perang saudara di Irak. Anak dirindu ibunya yang telah tiada karena perang saudara di Irak. Ia melukis di lantai dan tidur di atasnya. Banyak manusia menderita karena negaranya hancur dilanda konflik politik. Indonesia punya potensi itu, maka kita harus menjaga negeri ini dari jahatnya perusak kedamaian dan kesatuan.
Demikian tulis Henry disertai foto seorang anak perempuan pada Kamis 16 Desember. Sontak unggahan tersebut langsung dibanjiri respon dari warganet. Hingga Jumat siang 17 Desember, unggahan itu telah dikomentari lebih dari 1.200 warganet dan diunggah ulang sebanyak 537 kali. Unggahan itu ramai karena dianggap sebagai penyebaran hoax. Salah seorang warganet @bostimeline meminta kepada Polri untuk mengusut dan menangkap Henry Subiakto karena dianggap menyebarkan hoax. Tolong Pak Divisi Humas Polri, kandangin dulu Profesor Dongo ini, Henry Subiakto dah menyebar hoax. Setelah itu kirim ke RSJ. Kayaknya yang bersangkutan sedang mengalami gangguan kejiwaan. Yang setuju coba retweet. Tulis akun Twitter @bostimeline. Dalam unggahan warganet itu turut disertakan tangkapan layar informasi mengenai foto yang diunggah Henry. Dijelaskan foto seorang anak kecil itu diunggah di situs Flickr pada 15 Juli 2012 silam dan juga bukan korban perang saudara di Irak seperti yang disebutkan Henry. Warganet ramai-ramai meminta kepada Polri untuk menindaklanjut Henry Subiakto karena dianggap telah menyebarkan hoax. Sadar menuai banyak reaksi dari publik, Henry yang juga dosen Universitas Airlangga ini mengakui kesalahan sejarah foto yang ia unggah. Namun ia membantah telah menyebar hoax. Menurutnya pihak-pihak yang menganggap unggahannya sebagai tindakan pidana adalah orang-orang pecinta keributan. Saya akui foto itu salah sejarahnya, tapi pesan utuhnya adalah perang akan bawa penderitaan ke banyak orang, maka kita harus jaga negeri ini agar damai. Foto hanya ilustrasi. Bagi orang-orang pecinta keributan, bukan pesan damai yang ditangkap, tapi kekeliruan sejarah foto yang dianggap pidana. Ia lantas mengurai maksud dari hoax sebagai pidana dengan menyinggung isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni menyiarkan kabar bohong untuk menerbitkan keonaran. Keonaran di sini di dunia fisik, karena tahun 46 tidak dikenal dunia maya. Jadi sejak awal pesan itu untuk bikin onar, ini pesan damai kok diserang. Perkara sejarah fotonya salah, pesannya tidak salah. Tegan Henry.